Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menemukan produk yaitu sensor curah hujan dengan metode tapping bucket ya. Jadi curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter di atas permukaan horizontal. Nah, curah hujan 1 mm adalah jumlah air hujan yang jatuh di permukaan persatuan luas milimeter persegi dengan volume sebanyak 1 liter tanpa ada yang menguap, meresap, atau mengalir. Nah, jadi artinya curah hujan 1 mm yang kita ukur dengan alat ini itu sama dengan jumlah air hujan yang jatuh sebanyak 1 liter pada wadah sebesar 1 meter kali 1 meter persegi. Maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau misal ini ada akuarium panjangnya 1 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 1 meter. Nah, 1 mm yang terukur pada sensor ini sama dengan air hujan yang jatuh ke wadah ini sebanyak 1 liter. Nah, maksudnya itu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu ya. Di sini ada sensor kami seperti ini bentuknya. Ini kami cetak menggunakan bahan ABS dan PLA kombinasi yang dicetak dengan printer 3D. Nah, ini adalah sensor Hall effect ya, atau sensor magnet. Ini di dalam ini ada sensor magnet, dan di atas ini ada corong atau kolektor ya, corongnya. Dan di sini ada magnetnya. Jadi nanti akan ditumpuk seperti ini. Nah, setiap ini kami namakan ember atau tip ya. Ini tip ini berjungkit seperti ini akan menghitung satu tip. Berarti gini 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Nah, bagaimana sih untuk rumus dari sensor ini? Rumusnya adalah seperti ini. Jadi tinggi curah hujan itu sama dengan volume yang dikumpulkan, satuannya mililiter, dibagi area pengumpulan cm persegi. Nah, di sini kan area pengumpulannya itu berarti ini. Area pengumpulannya itu ini. Nah, ini diukur panjang kali lebarnya berapa. Di sini sudah kami ukur panjangnya 5,5 cm dikali 3,5 cm. Berarti luas kolektornya sama dengan 19,25 cm persegi. Nah, selanjutnya untuk mengetahui koleksi per ujung tip kami dapatkan dengan cara menuangkan, ini kan ada gelas ukur ya. Jadi di situ kami beri air sebanyak 100 ml, lalu kita ambil dengan jarum suntik ini dan kita masukkan ke dalam sini. Kita suntikan sedikit-sedikit gitu, karena curah hujan itu kan tidak seperti disiram gitu ya, siram air banyak, tapi seperti tetesan. Nah, untuk kalibrasi yang supaya akurat, jadi kita tuangkan 100 ml di sini, lalu kita ambil dengan jarum suntik, kita teteskan ke sini. Berapa kali tip ini akan bergoyang seperti ini ya. Nah, itu nanti. Nah, dalam percobaan yang kami lakukan itu dia bergoyang sebanyak 70 kali. Berarti 100 ml dibagi 70 sama dengan ketemunya 1,42 ml per tip. Jadi air yang hanya satu di sini, di sebelah sisi kanan ini, nilainya 1,42 ml per tip. Ya. Kalau dua-duanya berarti ya udah dikali 2 gitu ya. Jadi tapi kan satu-satu menghitungnya. Nah, setelah kita ketemu nilai mililiter yang ada di ember sini, kita akan bisa mengetahui curah hujannya berapa. Jadi rumusnya adalah 1,42 ml itu didapat dari sini, air yang ada di sini ketika berjungkit, dibagi dengan luas kolektor yang kita hitung tadi. Luas kolektornya adalah 19,25. Jadi ketemunya 0,07 cm atau 0,70 mm per tip
curah hujan. Nah, jadi ketemunya setiap kali ini bergoyang adalah 0,70 mm. Jadi kalau misal ini bergoyang 2 kali, berarti ya 0,70 dikalikan 2, berarti berapa? 1,4 mm. Seperti itu ya. Nah, itu untuk penjelasannya. Lalu yang lain lagi, sensor ini sudah saya jelaskan dapat dibongkar pasang ya fiturnya. Yang kedua, sensor ini bekerja pada tegangan 5 volt atau 3,3 volt. Dapat digunakan di Note MCU atau ESP32 atau Arduino ya. Dan untuk contoh coding yang kami sertakan yaitu menggunakan pin interrupt. Jadi masing-masing Arduino, Note MCU, dan ESP32 memiliki pin interrupt berbeda-beda. Bisa dicari sendiri di Google ya. Misalnya di Arduino Uno pin interruptnya di pin D2 dan kalau nggak salah D3. Nah, lalu setiap paket pembelian sensor ini kami memberikan sebuah contoh kode yang bisa dijalankan di ESP32, Note MCU ESP32, lalu ESP8266 dan di Arduino. Nah, saat pembelian Anda hanya mendapatkan seperti ini saja, satu box seperti ini dan kabel 3 pin. Anda tidak mendapatkan LCD, tidak mendapatkan RTC DS3231. Oke, jadi Anda kalau misal projectnya memakai LCD, Anda harus membeli sendiri LCD dan DS3231. Tapi yang jelas untuk contoh kode menggunakan IC RTC DS3231. Untuk masalah nanti Anda pakai LCD atau tidak, itu terserah. Jadi di contoh kode juga terdapat 2 varian, yang kode menggunakan LCD dan kode tidak menggunakan LCD. Tapi tetap sama-sama menggunakan IC RTC DS3231. Oke, langsung saja coba bagaimana sih caranya tip ini bergoyang. Coba dituangkan air ke sini. Agak cepat nggak apa-apa, ya seperti itu. Setiap tip bergoyang atau istilahnya nama lainnya ember itu membuang ya, LED akan menyala. Nah, seperti itu. Berarti itu satu tip. Oke, kita coba lagi, tambah lagi airnya. Nah, 2 tip seperti itu ya. Dan di sebelah samping itu ada tempat pembuangan airnya ya, yang agak lingkaran ini tempat pembuangan airnya. Oke, mungkin cukup Pak. Dan di sini alat ini sudah kami uji coba ini menggunakan Arduino. Oke, dengan program yang sama. Ini menggunakan Note MCU. Jadi yang kita jalankan tadi menggunakan Note MCU. Di sini terbaca sebanyak 3 kali ya. Oke, saya jelaskan dulu di LCD-nya ini. Jadi yang pertama itu adalah cuaca hari ini. Jadi dia tidak membaca prediksi cuaca. Jadi hanya membaca cuaca hari ini. Jadi dia membaca cuaca yang sudah terjadi, bukan yang belum terjadi. Di baris sebelah sini sendiri itu adalah jam sekarang, dan di sini ada panah 3 kali. Itu artinya tip sudah bergoyang sebanyak 3 kali, sesuai yang barusan kita praktekkan ya. Lalu 0, per tipnya kan nilainya 0,7 mm dikalikan 3 sama dengan 2,1 mm. Itu curah hujan hari ini. Nah, curah hujan per menit itu dihitung ketika detik sama dengan 0. Berarti 1 menit tadi dia hanya bergoyang 2 kali atau tumpah 2 kali. Di menit selanjutnya baru 1 kali, seperti itu ya. Oh maaf,
menit yang sebelumnya 1 kali, menit yang terakhir 2 kali, makanya tadi terbaca 1,4, padahal totalnya kan 3 kali. Nah, per menitnya ini reset setiap detik sama dengan 0. Nah, bisa dilihat kan di situ nilainya 0,0 karena sudah ke menit selanjutnya. Nah, per jamnya ini menghitung ketika detik sama dengan 0 dan menit sama dengan 0. Oke. Untuk perharinya dia menghitung ketika jam sama dengan 0 dan detik sama dengan 0. Itu berarti perharinya. Jadi kalau yang 2,1 itu dia hitung secara terus menerus, sedangkan per menit itu dihitung per menit, per jam dihitung per jam, dan reset terus setiap pergantian menit atau pergantian jam ya. Kalau per hari itu dihitung ketika jam tengah malam ya, jam 12 malam. Jadi per hari itu nilainya muncul ketika jam 12 malam, dan itu berarti menghitung hujan kemarin gitu ya, menghitung hujan hari sebelumnya. Kalau yang 2,1 itu berapapun hujan hari ini akan dihitung di situ. Nah, yang di sini akan di reset ketika berganti hari, yang 2,1 itu. Oke. Mungkin itu untuk penjelasan dari sensor ini. Oh ya, untuk nilai kalibrasinya Anda dapat melakukan kalibrasi sendiri jika misal memang menginginkan kalibrasi sendiri atau kurang percaya dengan kalibrasi kami, atau mempunyai nilai rumus sendiri dan perhitungan sendiri, boleh. Kami yang jelas hanya menjual sensor saja di sini. Kami hanya menjual sensor. Kalau misal Anda punya programnya lebih baik, silahkan diterapkan sendiri. Dan sebelum dikirim alat ini kami pastikan sudah melalui kualitas kontrol yang sangat ketat ya. Sudah kami cek satu persatu untuk proses jungkitnya ini apakah sudah lancar atau belum dan lain-lain. Oke, untuk alat ini dapat Anda beli di marketplace Tokopedia, Shopee atau Bukalapak dengan nama toko Evo Teknologi, atau Anda bisa cek di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.